Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, masih ingatkah Anda dengan video review kami minggu lalu? Pada hari Kamis tanggal 8 Desember yang lalu, di mana saat itu kami mereview emiten BEFIN atau BFI Finance Indonesia Tbk bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu beli karena BEFIN mengalami konsolidasi atau sideways di area persimpangan atau harga murah. Dan di sini ada clue Bapak Ibu. Dapat kita lihat BEFIN meskipun mengalami sideways atau konsolidasi namun tidak mampu closing di bawah area persimpangan atau area support kuat. Sehingga BEFIN berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi suatu saat nanti. Dapat kita lihat saat itu candlenya saya lingkari dengan lingkaran merah ini Bapak Ibu. BEFIN berada di antara harga 1090-an sampai dengan 1070-an. Dan 2 hari berikutnya, BEFIN terbukti sudah semakin naik lebih tinggi dan hari ini BEFIN sudah mencapai harga tertinggi di 1135. Wah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki GPS yang bisa menuntun trading Bapak Ibu. Tentunya bisa menunjukkan emiten mana yang berada di area persimpangan atau harga murah sehingga Bapak Ibu tidak terjebak membeli saham-saham di area yang sudah terlalu tinggi dan tidak terjebak membeli saham-saham yang sedang downtrend. Selain BEFIN, kami juga mereview emiten KLBF atau Kalbe Pharma Tbk. Nah, di mana dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, KLBF strong uptrend Bapak Ibu. Lalu ada momen KLBF koreksi turun dan berada dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Di sini sudah saya tandai dengan lingkaran merah. Dapat kita lihat indikator saham lokal Gaptek semuanya menukik ke atas, memberikan sinyal yang baik untuk KLBF saat itu. Nah, Bapak Ibu dapat kita lihat setelah KLBF koreksi di area persimpangan atau harga murah, tanggal 8 Desember 2022, KLBF naik tinggi. Dan saat ini, tanggal 12 Desember, KLBF ditutup di harga Rp2.130 per lembarnya. Wah, saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah ikut nyontek-nyontek dan memilih saham BEFIN ataupun KLBF minggu lalu, tentunya saat ini sedang floating profit. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, dapat mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com. Pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin di nomor yang ada di layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, sebelumnya kami informasikan bahwa video ini kami buat di akhir market sesi 1, sehingga mohon maaf jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama composite hari ini di akhir sesi 1, IHSG melemah 0,5% di level 6.683,51. Bapak Ibu masih ingatkah Anda ketika saya mereview IHSG masih mengalami konsolidasi atau sideways di area persimpangan atau harga murah? Nah, apabila IHSG closing di bawah level 6.950-an saat itu, maka IHSG confirm downtrend dan berpotensi turun menuju ke area 6.700 hingga 6.500. Dan dapat kita lihat IHSG terbukti semakin turun dan saat ini sudah mencapai level 6.600-an. Nah, apabila IHSG di sesi kedua nanti break area support bawah di bawah harga 6680, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke 6.558 sampai dengan 6.516 Bapak Ibu.
Jika IHSG di sesi kedua nanti mampu bertahan dan closing di atas area support bawah di atas harga 6.680, maka IHSG berpotensi untuk naik menuju ke area 6.800-an. Nah, kita berdoa semoga di sesi kedua nanti IHSG mampu bertahan di atas area 6.600 ya Bapak Ibu. Jangan closing di bawah area 6.680 karena jika IHSG closing di bawah area 6680 sebagai area support bawah, maka IHSG berpotensi turun menuju ke area 6500-an. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke AGI. AGI atau Aneka Gas Industri Tbk hari ini di akhir sesi 1, AGI melemah 5,1% di harga Rp2.230 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, AGI masih uptrend meskipun mengalami koreksi turun cukup dalam hari ini. Dan dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa AGI saat ini berada di area support terdekatnya di 2220. Jika AGI di sesi kedua nanti closing di bawah area support di bawah harga 2220, maka AGI berpotensi koreksi menuju ke area persimpangan atau harga murah di 2130 sampai dengan 2100. Dapat kita lihat indikator saham lokal Gaptek garisnya nampak menukik ke atas memberikan sinyal yang baik untuk AGI. Bagi Bapak Ibu yang ingin masuk pada emiten AGI, bisa cicil beli sebagian di area support terdekatnya di 2220 atau bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murahnya di 2130 sampai dengan 2100. Nah, apabila AGI kemudian hari closing di bawah harga 2100, kami sarankan untuk cut karena AGI confirm downtrend dan berpotensi untuk turun menuju ke area 2020 sampai dengan 1950-an. Jika dilihat dari bandarmologi, AGI ini bandar lokal, volume bid offernya lumayan, kemudian finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik. Asing seminggu terakhir sudah mulai akumulasi pada AGI, dan tadi saya cek untuk bandar lokal pun seminggu terakhir juga mulai akumulasi pada AGI dengan average transaksi terbanyak di area 2.320-an Bapak Ibu. Nah, kurang lebih berada di atas sini. Adapun average transaksi terbanyak pada AGI dalam 3 bulan terakhir berada di area 2.315. Nah, juga masih berada di atas sini. Sehingga momen koreksi pada AGI kali ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan Bapak Ibu. Dan AGI bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren AGI hari ini. AGI sudah clear. Next kita ke AMRT. AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya Tbk hari ini di akhir sesi 1 AMRT menguat 2% di harga Rp2.550 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, AMRT saat ini trennya sudah downtrend Bapak Ibu. Kemarin pada tanggal 9 Desember yang lalu, dapat kita lihat AMRT loncat turun dan tertahan di atas area support bawah di harga 2.500. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin average down, maka bisa melakukan pembelian di area support bawah AMRT, di antaranya untuk support bawah pertama di 2.500, area support bawah keduanya di 2.150, dan area support bawah AMRT yang ketiga berada di 1.790-an. Jika AMRT mampu bertahan di atas area support bawah pertama di atas area 2.500, maka AMRT ada potensi untuk menguat menuju ke target terdekatnya di area 2.680 hingga 2.720. Nah, apabila AMRT mampu closing di atas area 2720, maka AMRT confirm uptrend dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju target selanjutnya di 2.850-an. Akan tetapi, apabila AMRT kemudian melemah dan closing di bawah area support pertama di bawah harga 2.500, maka AMRT berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke area 2.150. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, AMRT ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 cukup baik, asing masih akumulasi pada AMRT, dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir pada AMRT berada di area 2.270-an.
Nah, kurang lebih berada di sekitar bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren AMRT hari ini. AMRT sudah clear. Next kita ke Antam. Antam atau Aneka Tambang Tbk hari ini di akhir sesi 1, Antam menguat 0,3% di harga Rp1.940 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Antam saat ini trennya masih uptrend. Sebelumnya Antam sempat menguat hingga di harga 2090-an, kemudian mengalami koreksi turun kembali menuju ke area persimpangan atau harga murah. Hingga hari ini, Antam masih tetap mampu bertahan di dalam area persimpangan atau harga murah, masih belum mampu closing di bawah area persimpangan Bapak Ibu. Hal ini menandakan Antam masih ada potensi untuk naik kembali ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada emiten Antam, masih bisa masuk di harga saat ini, karena harga saat ini berada di area persimpangan atau harga murah di 1940 sampai dengan 1910. Adapun target terdekat untuk Antam saat ini berada di 1990 sampai dengan 2050. Disarankan untuk cut loss apabila Antam kemudian mengalami koreksi turun dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 1900. Karena jika Antam closing di bawah harga 1900, maka Antam confirm downtrend dan berpotensi melanjutkan penurunan ke harga 1850 sampai dengan 1800. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Antam ini bandarnya lokal. Finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik, volume bid dan offernya juga besar, dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir, tadi saya cek berada di area 1970-an. Demikianlah tren Antam hari ini. Antam berada di persimpangan atau harga murah. Next kita ke Auto. Auto atau Astra Auto Parts Tbk hari ini di akhir sesi 1, Auto menguat 1,4% di harga Rp1.430 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Auto trennya masih uptrend dan saat ini Auto masih berada dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa direction dari indikator saham lokal Gaptek juga masih menukik ke atas memberikan sinyal yang baik untuk Auto. Bagi Bapak Ibu yang ingin masuk membeli emiten Auto, maka bisa cicil sebagian di harga saat ini di 1430 atau bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murahnya di 1390 sampai dengan 1370. Selama Auto masih mampu bertahan di atas area 1400, maka Auto berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekatnya di 1500 sampai dengan 1590. Kami sarankan untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry kemudian Auto melemah dan break area support bawah di bawah harga 1350. Jika Auto closing di bawah harga 1350, maka Auto confirm downtrend dan berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke 1290 sampai dengan 1150. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Auto ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga lumayan. Finansial perusahaan di tahun 2022 cukup baik. Seminggu terakhir, bandar lokal mulai akumulasi pada Auto dengan average transaksi terbanyak di area 1482 Bapak Ibu. Nah, Auto saat ini bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Auto hari ini. Auto sudah clear. Next kita ke BSSR. BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana Tbk hari ini di akhir sesi 1, BSSR menguat 3% di harga Rp4.530 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BSSR trennya masih uptrend hingga saat ini. Sebelumnya BSSR sempat mengalami koreksi menuju ke area persimpangan atau harga murah, namun masih belum mampu menembus di bawah area persimpangan. Nah, hal ini menjadikan clue atau petunjuk bahwa BSSR ada potensi untuk menguat ke depannya. Dan hari ini BSSR sudah mulai menunjukkan penguatannya ya Bapak Ibu. BSSR sudah menguat 3% di akhir sesi 1. Selama BSSR mampu tetap bertahan di atas area 4.500, maka BSSR berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 4.620 hingga area 4.840.
Jika kita lihat bersama, garis-garis indikator saham lokal Gaptek nampak menukik ke atas, memberikan sinyal yang baik untuk BSSR. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada emiten BSSR, bisa cicil beli sebagian di harga saat ini di 4530 atau pesan beli di harga murahnya di 4400 sampai dengan 4330. Disarankan untuk cut loss apabila BSSR kemudian koreksi turun dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 4250. Jika BSSR closing di bawah 4250, maka BSSR confirm turun dan berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke 3800-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BSSR ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga lumayan, finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik. Asing seminggu terakhir mulai akumulasi pada BSSR. Dan tadi saya cek untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir pada BSSR berada di area 4.280-an. Demikianlah tren BSSR hari ini. BSSR sudah clear. Next kita ke ERA. ERA atau Era Jaya Swasembada Tbk hari ini di akhir sesi 1, ERA menguat 1,5% di harga Rp404 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ERA trennya masih downtrend. Pada tanggal 8 Desember yang lalu, ERA muncul kode up berupa candle bullish, adanya panah naik, panah biru, lalu pada bagian bawah ATR itu juga sudah berubah menjadi hijau. Nah, saat ini ERA berada dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Kita masih belum bisa open posisi Bapak Ibu. Jadi kita saat ini masih wait and see dulu pada ERA. Karena dapat kita lihat direction dari area persimpangan masih menukik ke bawah, sehingga dikhawatirkan ERA ada potensi untuk kembali koreksi turun ke bawah. Dan closing di atas area persimpangan di atas harga 412, maka ERA confirm uptrend dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke target terdekatnya di 418 sampai dengan 434. Jadi untuk sementara kita wait and see dulu pada ERA dan kita tunggu ERA closing di atas 412 baru kita melakukan pembelian Bapak Ibu. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ERA ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik, asing 2 minggu terakhir sudah mulai akumulasi pada ERA Bapak Ibu. Dan untuk bandar lokal seminggu terakhir juga sudah mulai akumulasi pada ERA dengan average transaksi terbanyak di harga 390-an. Demikianlah tren ERA hari ini. ERA sudah clear, ERA masih downtrend. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu, lihat peluangnya, buka hatinya dengan perkembangan teknologi yang sudah begitu pesat dalam bisnis saham lokal. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit!